Nonton di Kompas TV acaranya Mbak Rosi, perdebatan antara Greenpeace dan tokoh NU, yang mana dalam perdebatan tersebut banyak sekali ditemukan yang namanya sesat pikir dan logical fallacy. Dan ya, itu digunakan oleh pihak yang pro dan mendukung pertambangan nikel di kawasan Laut Raja Ampat. Enggak, pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Jika tidak cermat, maka sesat pikir ini bisa saja sangat berbahaya dan mempengaruhi banyak pihak. Untuk itu perlu kita luruskan, koreksi, dan benarkan. Jadi, mari melalui konten ini, arah pikir yang tersesat itu kita tuntun kembali. Konservasi itu memberikan jaminan hidup kepada masyarakat adat, kepada masyarakat nelayan, dan kepada semua orang yang hidup di Raja Ampat, hidup dari laut. Saya kira tambang itu pilihan paling terakhir ketika Raja Ampat sudah kehabisan potensi lain. Itu pilihan paling terakhir, karena tadi daya rusaknya. Oke teman-teman, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya argumen-argumen yang disampaikan oleh Gus Ulil di tayangan tersebut itu bukan barang baru. Karena semua pihak yang pro tambang nikel di Raja Ampat punya basis argumen yang sama. Bisa kalian temukan di Twitter, TikTok, ataupun Instagram. Jadi nggak susah buat dipatahin. Sesat pikir tersebut adalah strawman fallacy. Dan ini tercantum jelas sekali dalam istilah Wahabi lingkungan, teman-teman. Seakan-akan yang menolak pertambangan ini semuanya adalah aktivis lingkungan yang anti dengan industri dan kemajuan. Jelas sesat pikir. Kenapa demikian? Karena faktanya penolakan tambang nikel di Raja Ampat bukan cuma soal idealisme lingkungan, tapi perhitungan untung rugi secara ekonomi, ekologis, sosial, dan jangka panjang. Yang mana sudah kita beberkan, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini sesat pikir karena menyederhanakan posisi lawan jadi karakter lemah yang mudah diserang, seakan-akan alasan penolakan ini cuma masalah lingkungan. Padahal aslinya udahlah ngerusak lingkungan, nggak cuan pula ya kan. Mau bilang ini majuin ekonomi, ya ekonominya siapa? Itu Papua Barat Daya masih masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, dan Raja Ampat masuk dalam 3 kabupaten termiskin di sana. Nah, kalau pertambangan ini memang benar seperti yang dikatakan oleh para pronya bisa bikin penduduk sejahtera, pendapatan meningkat, hidup lebih baik, maka daerah kayak Riau, Jambi, Papua, dan Maluku pasti lepas dari kemiskinan dan jadi provinsi paling sejahtera. Bukannya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Gue bahkan harus menyatakan secara jelas nih di video sebelumnya, benar-benar di awal video, kalau gue bukan aktivis lingkungan, gue bukan anti tambang dan nikel, bukan anti hilirisasi dan industri, handphone gue dari nikel, mobil gue juga butuh nikel. Gue cuma anti kebodohan aja teman-teman. Ngapain lu maksain nambang di daerah yang mana tanpa resiko apapun, tanpa merusak apapun, lu bisa dapat duit lebih banyak jika tidak dilakukan pertambangan di situ.